Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi. Saya adalah salah satu petugas KPPS di Metro Lampung. Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah video simulasi tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak 2024. Penasaran kan gimana simulasi videonya? Oke, langsung aja kita ke videonya. Baiklah, pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah rapat pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 pagi waktu setempat apabila pemilih dan atau saksi sudah hadir. Apabila pemilih atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan adanya pemilih dan atau saksi yang hadir, paling lama sampai 7.30 waktu setempat. Apabila hingga pukul 7.30 waktu setempat pemilih dan atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Rapat pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah janji anggota KPPS dan Linmas TPS. Dilakukan dengan cara berdiri di depan Ketua KPPS dan dipimpin oleh Ketua KPPS. Selanjutnya, pembukaan kotak suara dilakukan oleh Ketua KPPS dan dibantu oleh KPPS 2 atau KPPS 3. Lalu ditunjukkan kepada saksi keadaan kotak suara yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, penyampaian jumlah surat suara oleh Ketua KPPS yang ditujukan kepada saksi, pengawas TPS, dan pemilih yang sudah hadir. Tahap berikutnya yaitu penjelasan tujuan, tata cara mencoblos surat suara, informasi waktu dan jenis pemilih, penjelasan mengenai ruang lingkup tugas pemantau yang dilakukan oleh Ketua KPPS. Baiklah, kita langsung ke simulasinya. Pertama-tama, pemilih yang sudah masuk wajib mengisi daftar hadir, lalu kemudian menyerahkan formulir pendaftaran model C6 serta EKTP kepada KPPS 4 dan KPPS 5. Setelah itu, pemilih bisa untuk duduk terlebih dahulu di tempat yang disediakan sembari menunggu panggilan dari KPPS 2. Petugas KPPS 3 bertugas untuk menyiapkan surat suara untuk distempel lalu kemudian diberikan kepada KPPS 1 untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, surat suara diberikan kepada KPPS 2. Lalu selanjutnya KPPS 2 memanggil pemilih untuk segera mencoblos. Pemilih yang terpanggil segera mengambil surat suara ke KPPS 2. Petugas KPPS 2 menyerahkan surat suara kepada pemilih. Kemudian pemilih menuju ke bilik untuk melakukan pencoblosan. Setelah mencoblos, pemilih menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara. Peran KPPS 6 adalah mengawasi dan membantu pemilih agar tidak melakukan kesalahan pada saat memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Tahap selanjutnya, pemilih menuju ke KPPS 7 untuk melakukan proses pencelupan jari ke tinta. Peran petugas KPPS 7 adalah mengawasi dan membantu pemilih agar bisa mencelupkan jari ke tinta dengan baik dan benar. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Informasi tambahan. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, anggota KPPS 6 atau orang lain yang ditunjuk pemilih membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri. Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, anggota KPPS ke-6 atau orang lain yang ditunjuk pemilih melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak atau pilihan pemilih yang bersangkutan dan wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani model C3. Baiklah teman-teman, itulah tadi video simulasi pemungutan suara pemilu serentak 2024. Bagaimana? Mudah dimengerti bukan? Oke, langsung saja kita ke video berikutnya, yaitu tentang video simulasi penghitungan suara pemilu serentak 2024. Makin penasaran kan seperti apa videonya? Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's go! Baiklah teman-teman, jadi pada perhitungan suara ini, KPPS 1 bertugas membongkar kotak suara, lalu ditujukan kepada para saksi kondisi kotak suara sebenar-benarnya. Tahap selanjutnya yaitu menghitung surat suara yang telah dibuka pada kotak suara. Pada saat perhitungan surat suara bisa dibantu oleh KPPS 2 dan KPPS 3. Lalu ditunjukkan kepada saksi dan juga KPPS 4 dan 5 untuk mencatat plano.
Tahap selanjutnya yaitu penentuan dan pembacaan surat suara sah atau tidak sah oleh KPPS 1 dibantu oleh KPPS 2 dan KPPS 3 membantu melipat kembali surat suara. Setelah surat suara sah atau tidak sah, pencatatan perolehan suara pada C hasil plano oleh KPPS 4 dan 5. Baiklah teman-teman, berikut ini adalah video simulasi perhitungan surat suara DPR RI. Jadi perlu diketahui surat suaranya lebih besar ya daripada yang presiden. Jadi untuk petugas KPPS harus lebih jeli dan teliti untuk menentukan sah atau tidak sahnya surat suara ini. Tahap selanjutnya yaitu melengkapi isian C hasil plano. Berikutnya penandatanganan oleh ketua, anggota KPPS dan juga para saksi. Dan yang terakhir adalah pemotretan C hasil plano menggunakan aplikasi Sirekap. Informasi tambahan. Baiklah, berikut ini adalah contoh surat suara yang sah ya teman-teman. Surat suara yang tidak sah adalah apabila pemilih mencoblos di luar kotak. Kemudian, pemilih tidak menggunakan paku yang disediakan atau menggunakan benda lain sehingga menghasilkan lubang yang cukup besar dan tidak menyisakan kertas sobekan di belakangnya. Kemudian, pemilih mencoblos lebih dari satu partai sehingga surat suara dinyatakan tidak sah. Baiklah teman-teman, itulah tadi video simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2024. Oke, bagi kalian yang ingin bertanya-tanya atau ingin memberikan saran dan masukan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.